Nah, inilah teman-temannya. Silakan dilanjut dulu lah Dinda Hutagalungnya sama tamu-tamu yang lainnya. Seperti biasa ya, Bang Faruk kerja dulu ya. Iya Bang Faruk. Kemarin kan saya mau naik ke roomnya satu lagi itu, tapi sama sekali itu. Ada Ustadz siapa namanya itu, Ustadz, tapi tak naik saya. Cuma mau bertanya itu, Ustadz Yusuf. Jadi sebenarnya ada niat, tapi bukan langsung mau cari dulu. Karena satu pedoman saya, Tuhan itu Esa. Di Islam katanya memang Esa satu. Nah, kawan-kawan saya pun banyak Islam kan gitu. Tapi saya memang tak paham kitab saya lah. Cuman saya tahunya ada Tritunggal. Saya pahami kenapa Yesus itu Tuhan. Sementara Yesus dibangkitkan. Nah, di situ logika saya berpikir, betul tidak Tuhan itu Esa seperti di Islam? Nah, itulah mau saya ingin tahu. Jadi kalau memang ada 100% dalam hati saya memang rencana, ada niat lah begitulah. Tapi masih diam-diam ini. Sementara karena keluarga saya, kakak saya ada satu yang kuat agamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mualaf Channel. Dalam kesempatan kali ini, kita akan tampilkan sebuah perdebatan yang terjadi di Room Mualaf Faruk pada tanggal 2 Juli tahun 2025. Ada seorang Kristen bernama Hutagalung. Kristen ini meragukan doktrin Trinitas, dan mengetahui bahwa ternyata Yesus yang selama ini dia sembah, ternyata dibangkitkan oleh Allah, dan ketika bertanya kepada pendetanya, apa jawaban pendeta? Imani saja, sehingga Kristen yang bernama Hutagalung ini meragukan ajaran di dalam kekristenan yang selama ini dianutnya, dan Kristen Hutagalung ini berniat ingin masuk Islam. Namanya saya ikut orang tua ya, ikut-ikut saja lah. Tapi setelah dewasa sekarang ini saya berpikir, siapa yang mau harus saya ikuti? Sementara di dalam harusnya gini, kalau Anda beriman Kristen, harusnya perkataan dari sosok Yesus lah yang harus Anda ikuti dan Anda dengar. Jika ada orang-orang katanya Kristen tapi berbicara sesuatu tentang Yesus di luar dari apa yang dikatakan Yesus, berarti dia berbohong. Kenapa? Saya udah baca Bible sampai selesai, Dinda Hutagalung. Saya tidak pernah mendengarkan Yesus mengatakan Tuhan itu tiga dalam satu hakikat, tidak pernah. Malahan dia menyampaikan selaras dengan apa yang dikatakan Musa dalam Ulangan 6 nomor 4, yang dia katakan yang tertuang dalam Markus 12 nomor 29. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, sama dengan iman Islam. Gitu loh, selaras dengan apa yang dikatakan Allah dalam Quran, dalam surah Al-Ikhlas. Ya, Allah itu Esa. Katakanlah Muhammad, Allah itu Esa. Gitu loh. Jadi kalau kau mau mencari ketenangan, lantas bagaimana caranya supaya kau mendapatkan ketenangan dalam Islam? Satu jaminan di dalam Islam yang menjadi ketenangan dalam dirimu, ya, setiap unsur dan pemahaman dari pribadi seorang Muslim itu tidak terlepas dari apa yang tertulis di dalam kitabnya dan apa yang disampaikan oleh nabinya. Sementara teman-teman Kristen, apa yang dia imani, apa yang dia katakan kontradiksi dengan apa yang dikatakan Biblenya. Bahkan kontradiksi hatinya, antara hati iman Kristen dengan lisannya saja kontradiksi. Nah, ketika kau melakukan sesuatu yang selaras dengan kitabmu dan selaras dengan apa yang disampaikan nabimu, insya Allah kau akan mendapatkan sakinah, yaitu ketenangan di dalam dirimu ketika kamu mengklaim dirimu beriman. Nah, inilah teman-temannya. Silakan dilanjut dulu lah Dinda Hutagalungnya sama tamu-tamu yang lainnya. Seperti biasa ya, Bang Faruk kerja dulu ya. Iya Bang Faruk. Kemarin kan saya mau naik ke roomnya satu lagi itu, tapi sama sekali itu. Ada Ustadz siapa namanya itu, Ustadz, tapi tak naik saya. Cuma mau bertanya itu, Ustadz Yusuf. Jadi sebenarnya ada niat, tapi bukan langsung mau cari dulu. Karena satu pedoman saya, Tuhan itu Esa. Di Islam katanya memang Esa satu. Nah, kawan-kawan saya pun banyak Islam kan gitu. Tapi saya memang tak paham kitab saya lah. Cuman saya tahunya ada Tritunggal. Saya pahami kenapa Yesus itu Tuhan. Sementara Yesus dibangkitkan. Nah, di situ logika saya berpikir, betul tidak Tuhan itu Esa seperti di Islam? Nah, itulah mau saya ingin tahu. Jadi kalau memang ada 100% dalam hati saya memang rencana, ada niat lah begitulah. Tapi masih diam-diam ini. Sementara karena keluarga saya, kakak saya ada satu yang kuat agamanya. Bahkan tertulis di dalam Markus, Bang Hutagalung, bahkan tertulis dalam Markus 12:29, dengarlah wahai Israel, hukum yang terutama ialah Tuhan itu Esa. Itu tertulis dalam Bible. Markus 12 nomor 29. Markus 12 nomor 29. Jawab Yesus,
Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Bahkan Yesus juga mengatakan, aku bersyukur kepadamu, Tuhan langit dan bumi. Itu Yesus. Siapa? Tuhan itu Bapa. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Matius 11 nomor 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Itu Bible yang mengatakan. Lalu siapa Yesus ini? Yesus ini adalah utusan, tertulis di dalam Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang kau utus. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Lalu apa tugas Yesus ini? Menyampaikan firman. Di mana tertulis Yohanes 17:8, segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka mendengarkannya. Mereka tahu betul bahwa aku datang daripadamu. Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah itu jelas sekali Bible yang mengatakan. Silakan Bang Tagal. Begini kakak, saya memang tak paham lah Bible itu kan. Tapi pikiran saya ini cuma berpikir, Tuhan itu masa tiga dalam satu. Jadi otak saya tiga dalam satu macam mana? Saya tak mau bahas yang lain. Ibarat rumah, kalau tak pondasinya kuat macam mana mau yang lainnya? Jadi seperti itulah. Tuhan saja kok bisa tiga, gimana saya mau memahami yang lain gitu. Jadi saya takut sama orang tua saya ini. Jadi ada pingin sama kawan-kawan cerita-cerita, Tuhan kami memang Esa, dia bilang. Di mana-mana cuma Allah katanya. Memang iya, tak ada seperti agama saya. Ada Roh Bapa, Roh Kudus, Yesus. Jadi ada niatan sebenarnya. Kemarin saya naik itu di roomnya itu Ustadz siapa itu, tapi ramai kali sampai Yusuf P. Tak naik dari jam 7 malam sampai jam 11 saya tak naik. Sementara saya itu bukan mau nanya, mau minta penerangan begitu kan. Diam-diam. Itu saja. Oke, mungkin Bang Dio yang bisa jelasin keislaman. Silakan Bang Dio. Ya. Kalau abang punya pulpen di situ, abang catat aja. Coba abang konfirmasi aja di Al-Quran ya. Siapa tahu abang tertarik mau baca terjemahannya gak apa-apa. Dalam surat Fussilat ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka konsisten terus-menerus sampai ajal datang menjemput mereka, terus-menerus di atas keislamannya. Dia mengatakan Tuhannya adalah Allah, maka akan turun kepada mereka malaikat di akhir hidupnya mengatakan kepadanya, janganlah engkau takut dan jangan engkau bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan untukmu. Dalam ayat yang lainnya disebutkan orang-orang yang istiqomah itu ulaika ashabul jannah, mereka itulah penghuni surga. Jelas. Jadi kalau kita mengucapkan dua kalimat syahadat, bersaksi, berikrar bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosa kita. Maka disebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Abang catat aja. Surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku. Itu firman Allah. Jadi bukan beribadah kepada selain Allah atau apalagi beribadah kepada makhluk. Makanya dijelaskan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kata beliau, kuntu ridfan nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin yuqalu lahu Mufair. Faqala ya Mu'adz, atadri haqqullahi ala ibadihi wa ma haqqul ibadi ala Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Mu'adz bin Jabal, suatu ketika aku pernah berbonceng, dibonceng oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Nama keledai itu Mufair. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, ya Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-hambanya? Dan apa yang akan diterima, apa yang akan didapatkan oleh hamba kalau mereka melaksanakan hak-hak Allah? Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasul yang tahu. Artinya beliau enggak tahu. Maka Nabi menjawab, qala
Fa inna haqqallahi ala ibadihi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hamba-hambanya, hendaknya para hamba itu beribadah hanya kepada Allah dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sebaliknya, wa haqqul ibadi 'ala Allah. Apa hak hamba? Apa yang akan dia dapatkan kalau dia realisasikan hak Allah tadi? Alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengazab, Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, kalau seandainya Bang Huta Galong ini seandainya kita Surat Al-Anfal ayat 38. Allah berfirman, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa ayyaudu faqad madat sunnatul awwalin." Katakan wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang yang kafir, siapapun dia, Nasrani, mau Yahudi, mau Kristen, penyembah berhala, orang-orang yang kafir tidak beragama Islam. Yantahu, kalau mereka itu berhenti dari kekafirannya, berhenti menuhankan selain Allah, yughfar lahum ma qad salaf, akan diampuni dosa-dosa mereka yang telah berlalu. Makanya dalam Islam itu kalau ada yang mu'allaf itu dihapus dosa-dosanya, Bang. Dihapus dosa-dosanya. Wa iyaudu, kalau mereka kembali kepada kekafiran, faqad madat sunnatul awwalin, sungguh telah berlalu akibat orang-orang terdahulu yang membangkang kepada Allah. Mereka dibinasakan oleh Allah. Kalau ada orang kafir, umpamanya dari Kristen dia masuk Islam umpamanya, atau dari Yahudi masuk Islam, diampuni semua dosa-dosanya. Makanya dulu ada Amr, sahabat Amr radhiyallahu anhu tanya kepada Nabi SAW, dia mau berbaiat, mau masuk Islam, masih musyrik waktu itu. Ya Rasulullah, tidak, saya ingin berbaiat, mana tanganmu? Kata Nabi SAW, kenapa anda wahai Amr? Saya mau berbaiat. Kalau saya umpamanya saya masuk Islam, apakah dosa-dosa aku diampuni? Kata Nabi SAW, amma ta'lamu ya Amr, tidakkah engkau tahu wahai Amr, annal Islam tajubbu ma qablahu, sesungguhnya Islam itu menghapus seluruh dosa-dosamu yang telah berlalu. Jadi kalau abang masuk Islam, berlaku surah Al-Anfal 38. Tapi kalau abang nggak mau, ya nggak apa-apa, karena berlaku dalam surah Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, sungguh telah jelas antara petunjuk dan kesesatan. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, sungguh telah jelas petunjuk dan kesesatan. Barang siapa yang berpegang teguh dengan tali agama Allah yang kokoh, ini dia berpegang teguh dengan Islam, dia berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Diampuni dosa-dosanya. Ya, Bang. Iya Bang, saya bukan dipaksa, bukan ini. Memang ada niatan. Karena berpikir saya begitu kalau malam. Kenapa Tuhan saya dibangkitkan? Kalau dibangkitkan berarti ada pihak yang membangkitkan. Itulah, sementara saya tahu Tuhan itu dialah yang menciptakan, dia bukan manusia seperti itu. Saya tanya pendeta, imani saja, inilah Tuhan kita, 3 dalam 1. Jadi sebenarnya saya ini macam terganggu, pikiran saya ini macam bertolak belakang dengan iman kami. Nah, jadi keluarga saya ini belum ada yang tahu, saya masih diam-diam sama kawan-kawan saya yang Islam, saya tanya mereka gitu. Nah, baru yang abang rasakan itu sama seperti apa yang pernah diceritakan oleh Ibu Irene Handono. Itu tahun berapa ya beliau masuk Islam? Itu seorang biarawan 90-an. Ya, beliau itu Bang, awal-awal kan dia kan buka Al-Qur'an, dia mau tahu kan. Karena masih janggal juga yang 3 Tuhan itu, 3 Tuhan dalam 1 Tuhan itu. Nah, jadi beliau buka Al-Qur'an. Begitu dia buka Al-Qur'an, kan kalau Al-Qur'an itu kan Bang dibaca sebelah kanan, ya kan, dari kanan. Karena beliau nggak tahu dia baca sebelah kiri. Nah, begitu dia baca sebelah kiri, ayat pertama yang dia baca itu surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, Allah itu Esa. Kaget dia. Loh, ini di sini katanya Allah Esa. Artinya bukan 3. Allahus Samad. Allah itu seluruh makhluk bergantung kepadanya. Nah, tambah ragu dia. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Tambah ragu lagi dia, Bang. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun makhluk yang setara dengan dia. Nah, mulailah dia ragu, sama kayak abang ini. Teman, mungkin bedanya beliau kan baca Al-Qur'an kan. Nah, mulai keraguan tuh tentang Trinitas itu. Mulai ragu, akhirnya dia belajar. Akhirnya dia masuk Islam. Pengakuan Yesus. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa dirinya bukan Tuhan. Yohanes, pukul 20:17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Yohanes, pukul 8:54. Jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya.
Bapa Allahkulah yang memuliakanku. Matius, pukul 18.19. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa Allahku di sorga. Markus, pukul 10.18. Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah. Matius, pukul 7.21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa Allahku di sorga. Lukas, pukul 18.19. Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah. Matius 19-17. Hanya satu yang baik, turutilah perintah Allah. Semua yang tidak mengakui dirinya sebagai Tuhan, ia tidak pantas disebut sebagai Tuhan. Karena Tuhan pasti menyebut dirinya sebagai Tuhan, Im 19:31 dan Yes 43:11. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan yang esa, satu, bukan tiga, yaitu Allah Tuhannya Yesus dan Tuhannya alam semesta. Matius, pukul 4.10. Engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius, 23:8. Hanya satu rabimu. Markus, pukul 12.29. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Markus, pukul 12.32. Tidak ada yang lain kecuali Dia, Allah. Sama dengan la ilaha illallah. Lukas, pukul 10.21. Bapa Allah, Tuhan langit dan bumi. Yohanes, pukul 5.44. Allah yang esa. Yohanes, 17:3. Mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Semua yang lebih dari satu, tidak pantas disebut sebagai Tuhan karena Tuhan Maha Satu.